Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Kusmawati, nomor urut 11 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi matematika wajib, yaitu peluang, sebagai bentuk penugasan pengayaan PAS. Materi yang akan saya jelaskan yaitu terdiri dari peluang kejadian, frekuensi harapan dan frekuensi relatif, kejadian majemuk yang terdiri dari kejadian komplement, dua kejadian saling lepas dan tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Yang pertama yaitu adalah peluang kejadian. Peluang kejadian ini terdiri dari yang namanya kejadian dan juga ruang sampel. Kejadian sendiri merupakan himpunan bagian dari ruang sampel, sedangkan ruang sampel adalah himpunan bagian dari kejadian yang mungkin dapat terjadi dalam suatu percobaan. Nah, dalam peluang, kejadian itu dilambangkan dengan NK atau NK. Sedangkan untuk ruang sampel sendiri itu dilambangkan dengan NS. Nah, antara kejadian dan ruang sampel akan menghasilkan yang namanya peluang kejadian, yaitu PK dengan rumus yaitu NK per NS, di mana nilai dari peluang kejadian atau PK ini harus kurang dari 1 dan lebih dari 0. Contoh soal yaitu pada pelemparan dua dadu timbang secara bersamaan, misal K adalah kejadian munculnya hasil kali mata dadu sama dengan 6, maka berapa peluang kejadian K? Nah, di sini kita dapat tahu NS-nya atau ruang sampelnya yaitu adalah 6 pangkat 2, karena satu dadu itu mempunyai jumlah mata 6 dan ini ada 2, maka 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kemudian NK-nya sendiri dapat kita ketahui dengan peluang munculnya hasil kali mata dadu sama dengan 6. Nah, hasil kali mata dadu sama 6 itu kan bisa 1 kali 6, kemudian 2 kali 3, kemudian 3 kali 2, dan 6 kali 1. Totalnya itu ada 1, 2, 3, dan 4, sehingga NK-nya sama dengan 4. Nah, setelah kita mengetahui NS dan juga NK, kita dapat mengetahui peluang kejadiannya dengan rumus NK per NS. NK sama dengan 4 dan NS sama dengan 36. Kita dapat menyederhanakannya menjadi 1/9. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu ada frekuensi harapan dan juga frekuensi relatif. Nah, frekuensi harapan dan frekuensi relatif itu apa? Jadi yang pertama frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini merupakan munculnya kejadian K ataupun A pada suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali, di mana N ini menunjukkan suatu frekuensi. Sedangkan untuk frekuensi relatif sendiri itu merupakan perbandingan antara banyaknya suatu kejadian dengan banyaknya suatu percobaan. Frekuensi harapan dapat dirumuskan dengan FH sama dengan NK suatu kejadiannya per NS dikali dengan frekuensi. Sedangkan untuk frekuensi relatif
itu dapat dirumuskan dengan FR sama dengan NK per frekuensi. Selanjutnya untuk contoh soal, yaitu contoh soal berupa frekuensi harapan dan frekuensi relatif. Nah, di soal adalah dua dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 360 kali. Dua dadu maka dapat kita ketahui bahwa NS-nya itu sama dengan 36. Dan dilambungkan sebanyak 360 kali. Dapat kita ketahui bahwa 360 itu merupakan frekuensinya. Kemudian, berapakah frekuensi harapan dan frekuensi relatif apabila muncul mata dadu berjumlah 7? Nah, berjumlah 7 ini kan berarti adalah NK-nya. Yaitu dapat berupa 1 ditambah 6, 2 ditambah 5, 3 ditambah 4, kemudian 4 ditambah 3, 5 ditambah 2, dan 6 ditambah 1. Sehingga jumlah NK-nya atau kejadian K-nya itu adalah 6. Nah, untuk frekuensi harapan, itu tadi rumusnya adalah NK per NS dikali dengan frekuensi atau PK dikali dengan frekuensi. Nah, NK-nya itu kan 6 dikali NS. NS-nya itu 36 dikali frekuensi yaitu 360. Sehingga hasilnya adalah 60. Sedangkan untuk frekuensi relatifnya yaitu NK dibagi dengan frekuensi. NK-nya 6, frekuensinya 360. Jadi hasilnya sama dengan 1/10. Maaf, 1/6. Sehingga hasilnya adalah 1/60. Kemudian yang ketiga ada peluang kejadian majemuk berupa komplemen. Nah, jadi peluang komplemen ini merupakan peluang yang bukan merupakan bagian dari suatu peluang, yaitu dapat kita gambarkan menggunakan diagram Venn. Misal ini adalah peluang A, dan ini adalah semestanya. Maka peluang komplemen ini terletak di luar dari bagian yang bulat ini, sehingga komplemen dari A itu dapat berada di luarnya. Peluang komplemen dapat disimbolkan dengan penggunaan huruf pangkat C ataupun dengan A aksen seperti ini. Nah, peluang komplemen sendiri dapat dirumuskan dengan P A komplemen sama dengan 1 dikurang dengan peluang A. Kemudian yang bagian peluang majemuk bagian kedua yaitu adalah peluang saling lepas dan juga tidak saling lepas. Yang pertama adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, untuk gambar diagram Venn-nya sendiri itu sebagai berikut. Sehingga antara kejadian di A itu tidak mempengaruhi kejadian di B. Begitu juga sebaliknya. Sehingga peluang kejadian saling lepas ini dapat dirumuskan dengan P A gabungan B sama dengan PA plus PB. Untuk irisannya sendiri atau PA iris B itu sama dengan 0,
Kenapa 0? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kejadian di A itu tidak mempengaruhi kejadian di B. Begitu sebaliknya, sehingga tidak ada bagian yang saling beririsan. Nah, yang kedua itu kejadian tidak saling lepas. Jadi, kalau kita gambarkan akan seperti ini. Sehingga antara kejadian A dan juga kejadian B ini dapat saling mempengaruhi dan beririsan. Sehingga P A irisan B ini hasilnya tidak akan sama dengan 0. Kemudian untuk P A gabungan B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang dari irisannya itu sendiri, yaitu P A iris B. Selanjutnya bagian yang C yaitu adalah peluang kejadian saling bebas. Nah, saling bebas ini dapat dirumuskan dengan P A gabung B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Nah, yang membedakan kejadian saling bebas dengan saling lepas adalah saling bebas ini itu peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B, seperti yang kita lihat dalam rumusnya. Sedangkan untuk peluang kejadian saling lepas sendiri itu peluang A ditambah dengan peluang B. Jadi kalau bebas itu dikali, sedangkan untuk lepas itu ditambah. Dengan ciri-ciri, biasanya kejadian paling bebas ini terdapat kata-kata dan. Sedangkan untuk saling lepas sendiri biasanya dicirikan dengan kata atau. Selanjutnya yang terakhir adalah kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Nah, misalnya dalam suatu percobaan, jika kejadian A dan B itu dapat terjadi secara bersama-sama, tetapi terjadi atau tidaknya kejadian A itu akan mempengaruhi kejadian B. Jadi kejadian B ini dapat terjadi atau tidak terjadi tergantung dari kejadian A. Nah, dalam kejadian bersyarat ini ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu adalah apabila munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi. Nah, ini dirumuskan dengan P A garis miring B sama dengan P A irisan B dibagi dengan peluang B. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua yaitu adalah peluang kejadian munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi, di mana dirumuskan dengan P B garis miring A sama dengan P A irisan B dibagi dengan P A. Jadi untuk yang pertama, kemungkinan pertama ini adalah apabila kejadian B ini dapat terjadi bergantung pada kejadian A. Sedangkan untuk kemungkinan yang kedua ini adalah kejadian A dapat terjadi atau tidaknya itu dipengaruhi oleh kejadian B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.